Kepemimpinan merupakan sebuah keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan juri yang saya hormati, perkenalkan saya Adrian Ria, Operasional Manager Contact Center Bank Indonesia Bicara 131. Lahir di kota Bandung sejak tahun 1983, di kota yang sama saya berhasil menyelesaikan studi saya di Universitas Padjadjaran Bandung. Reliable and Trustworthy Contact Center. Ini adalah penggalan kata dari misi bicara. Melalui presentasi 20 menit ini, saya akan bercerita apa itu bicara, apa keunikan bicara, tantangannya apa, dan langkah-langkah yang sudah diambil untuk menyikapi dan mitigasi risiko yang mungkin akan timbul. Bank Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BI, lahir semenjak 68 tahun yang lalu. Saat ini sudah memiliki sekitar 6.000 pegawai. Tugas tunggal BI yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. 60 regulasi dan kebijakan diproduksi setiap tahunnya. Dan peran saya di sini adalah memastikan regulasi dan kebijakan tersebut teredukasi dengan baik kepada seluruh pengguna rupiah yang disebut dengan stakeholder Bank Indonesia. Contact Center Bank Indonesia yang kami sebut dengan Bicara adalah sebuah tim untuk mensukseskan program edukasi tersebut. Bicara lahir sejak 7 tahun yang lalu, yaitu tanggal 28 Oktober tahun 2013. Visi Bicara adalah menjadi contact center terbaik di nasional dan internasional untuk mendukung bank sentral yang kredibel dan terbaik senegara emerging market. Sedangkan misi Bicara itu sendiri adalah menjadi contact center yang handal dan terpercaya untuk memprovide informasi kepada semua kategori stakeholder. Kegiatan operasional Bicara sudah berlandaskan ISO 9001 tahun 2015, yaitu tentang sistem manajemen mutu. Inilah foto saya di lingkungan kerja, nyaman sekaligus menantang. Nyaman karena Direktur Bank Indonesia sangat mendukung setiap langkah aktivitas kami melayani stakeholder. Menantang karena jaminan pelayanan kami adalah reputasi Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia. Bapak Ibu dan juri, kami memiliki dua fungsi utama di Bicara, yaitu contact center dan juga content creator. Ini masuk ke dalam sebagian tugas Bank Indonesia, yaitu komunikasi kebijakan terhadap publik. Di Contact Center, kami memiliki 5 channel untuk memberikan informasi dan pengajuan aplikasi seperti KUFA, sistem pembayaran, dan lain sebagainya. Kami juga menerima keluhan dari stakeholder terkait fraud, pemakaian kartu kredit yang tidak wajar, etika penagihan kartu kredit, dan juga lain sebagainya. Selain menerima permintaan informasi, pengajuan aplikasi, dan juga keluhan, kami secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial Bank Indonesia, yang dimana ini terdapat pada fungsi utama Bicara yang kedua, yaitu content creator. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan contact center Bicara dengan contact center lain pada umumnya? Bapak Ibu sekalian, contact center Bicara dibangun karena adanya amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Produk utama kami adalah kebijakan. Kemudian berbicara tentang aktivitas, kami memiliki aktivitas on air dan juga aktivitas off air. On air adalah aktivitas yang kami lakukan di mana seorang agent sebagai garda terdepan di contact center Bicara berperan sebagai customer service yang beroperasional di visitor center, media sosial, email, inbound, dan juga pembuatan edukasi untuk fungsi content creator. Selain aktivitas on air, kami pun secara aktif melakukan edukasi publik kepada masyarakat terkait perekonomian, fungsi Bank Indonesia, penggunaan rupiah, aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui kunjungan publik, BI Gustu Kampus, BI Expo, BI Peduli Mudik, dan event-event lainnya. Tentunya yang menjadi PIC dan salah satu narasumber pada kegiatan tersebut adalah kami di Bicara. Ini adalah aktivitas off-air kami. Sama seperti tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia, saya pun memiliki tugas tunggal, yaitu menjaga operasional Bicara tetap prima dan berkembang. Untuk mencapai tugas tersebut, saya memiliki 3 tanggung jawab utama. Yang pertama adalah memberikan motivasi dan membangun tim untuk menjaga semangat berkarya dan mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh tim Bicara. Kemudian yang kedua adalah memanage SDM, proses, dan teknologi, yang dimana ini sangat berkaitan dengan kebutuhan jumlah SDM, kemudian flow proses sesuai dengan SOP, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir adalah melakukan analisa, baik dari sisi internal seperti quality score, SL, kehadiran, maupun dari sisi eksternal, seperti kasus yang masuk, penilaian stakeholder terhadap layanan Bicara, dan isu yang berkembang. Data-data ini saya analisa yang kemudian dibuatkan laporan untuk direktur yang nantinya akan dievaluasi pada saat meeting secara bulanan. Sebagai manajer operasional Bicara, tentunya saya pun harus memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kemampuan membuat konsep,
Bagaimana strategi yang dibuat supaya kontak center bicara memiliki pengaruh dan keterlibatan se-BI nasional. Selain kemampuan komunikasi, tentunya harus diperkuat dengan kemampuan menjaga relasi terhadap semua tim. Yang ketiga adalah technical skill. Ini untuk pembuatan dan monitoring capacity planning yang berfungsi menghitung jumlah orang, cost planning, dan flow process. Selanjutnya adalah kompetensi untuk melakukan delegasi pekerjaan, di mana selain berfungsi sebagai backup pada saat saya berhalangan, delegasi ini dapat melatih under team untuk berkembang. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya untuk seorang manajer adalah leadership skill. Di suasana seperti ini, kami berdiskusi mengenai program kerja yang perlu kita bangun untuk bicara 131. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, tantangan beserta program kerja yang spektakuler dimulai dari obrolan santai menjadi sebuah konsep terencana yang diperkuat kreativitas yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama adalah pelayanan kontak center bicara sangat rentan terhadap risiko reputasi dan juga risiko hukum. Oleh karena itu, informasi dan solusi yang diberikan kepada stakeholder harus tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan target monitoring score lebih atau sama dengan 88%. Yang kedua adalah dikarenakan kebutuhan informasi stakeholder sangat luas dan 80% pertanyaan adalah terkait regulasi Bank Indonesia. Di sini kami melibatkan departemen lain untuk menjawab pertanyaan yang bersifat teknis dan mendalam. Tentunya sangat berpengaruh pada kecepatan dalam menjawab. Target saya adalah nilai kepuasan pelayanan pada parameter hold time rata-rata 4-5 untuk skala 5. Kemudian yang terakhir, di samping kegiatan edukasi Bank Indonesia terkait kebijakan baru, lama, ataupun perubahan kebijakan yang sudah berjalan cukup baik, namun Direktur Bicara berekspektasi menuntut lebih. Kami membuat target untuk melakukan edukasi kebijakan terhadap publik, yaitu target research sosial media sebanyak 50.000 per tahun. 8.000 interaksi per bulan masuk ke kontak center bicara ditangani oleh 30 agen. Semua kategori stakeholder harus kami prioritaskan dalam memberikan informasi dan solusi yang tepat, karena memiliki risiko reputasi dan hukum jika ada kesalahan dalam menjawab, terutama kalangan dari korporasi, firma hukum, kedutaan, dan institusi pemerintah. Adapun dilihat dari segi channel, dominan masuk melalui media telepon, diikuti email, media sosial, walk-in, dan juga lapor. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa telepon memiliki kecenderungan tingkat urgensi yang tinggi. Ini berkaitan dengan kebutuhan stakeholder dalam mendapatkan informasi yang cepat. Untuk mengetahui level kepuasan dari stakeholder kami memiliki survei independen dari vendor eksternal yang dinamakan Stakeholder Satisfaction Index. Dari tahun 2019, pencapaian kami selalu melampaui target yang ditetapkan. Tetapi ada satu parameter penting, hold time masih terbilang rendah. Kami mendapatkan nilai rata-rata 3 dari skala 1-5. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kanal media sosial yang kami miliki. Instagram, YouTube, Facebook, dan juga Twitter. Kami memiliki lebih dari 1 juta follower. Cukup banyak untuk kami menyampaikan edukasi kebijakan Bank Indonesia, namun jumlah ini belum sebanding dengan total pengguna internet di Indonesia yang mencapai 160 juta orang. Untuk itu kami membutuhkan strategi bagaimana edukasi kebijakan yang kami publikasikan di media sosial dapat mewakili pengguna internet di Indonesia. Bagaimana caranya konten edukasi yang dipublikasikan menarik, tanpa mengurangi kualitas substansi, sehingga follower medsos BI dapat melakukan research kepada orang lain. Kemudian, bagaimana saya dan tim merealisasikan 3 program kerja tersebut? Saya memiliki 3 poin kreativitas utama yang dilakukan sejak awal tahun 2020. Yang pertama adalah internal reinforcement. Saya yakin untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam mencapai program kerja, hal pertama yang harus diperkuat adalah dari internal bicara itu sendiri. Ada 4 aktivitas yang dilakukan untuk penguatan SDM di tim contact center. Pendekatan yang dilakukan adalah soul, brand, dan juga attitude. Yang kedua adalah develop new position, di mana posisi ini perlu diperkuat sebagai motor penggerak untuk merealisasikan program-program yang sudah disusun. Dan yang terakhir adalah advance analyze and release content, yang tentunya untuk mendapatkan engagement sosial media yang tinggi dari konten edukasi yang dipublikasikan harus melewati beberapa tahapan proses, supaya konten edukasi tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder. Sharing is caring. Bagaimana saya membuat budaya sharing itu adalah sesuatu kegiatan yang terbaik. Sharing dengan sesama pegawai bicara, dengan direktur, sharing dari departemen lain. Ini kami lakukan baik secara offline maupun secara virtual. Untuk menjaga knowledge tim bicara, kami juga melakukan kuis bulanan. Spesial kuis berupa lomba pembuatan video, artikel, dan foto untuk melatih kreativitas tim bicara. Tentunya kami hargai usaha keras mereka dengan reward cash dan juga reward non-cash bagi yang berprestasi. Charity and Religious Program.
seperti donasi kepada orang yang membutuhkan, menghadiri ceramah baik secara offline maupun secara online, kemudian memberikan support kepada pegawai yang sedang sakit. Tidak lupa untuk meningkatkan kompetensi, menggali kreativitas lebih dalam kepada tim bicara, saya memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti special training tersertifikasi, seperti social media training, public speaking, leadership, photography training, dan juga training yang bersifat outdoor activity seperti outbound dan juga mental skill training. Creativity yang kedua adalah developing new position. Yang pertama untuk posisi solver agent. Solver agent adalah bagian dari expert agent di Bicara 131. Solver agent menerima assist dan eskalasi dari agent reguler, sehingga agent tidak lagi bergantung pada departemen lain untuk melayani permintaan informasi dari stakeholder. Secara berkala, solver agent mengevaluasi FAQ yang didapatkan dari departemen lain untuk diupdate dan ditambahkan jika ada perubahan atau ada kebijakan baru, sehingga FAQ yang dipergunakan oleh tim bicara dalam melayani permintaan informasi lebih akurat. Keuntungannya untuk stakeholder, tentunya selain mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, stakeholder akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Saat ini saya memiliki 6 solver agent. Untuk menyikapi kebijakan Bank Indonesia yang sangat luas, saya bagi tugas solver agent tersebut untuk mendalami knowledge yang berbeda-beda, yaitu untuk 3 pilar BI dan juga supporting management, sehingga masing-masing software agent dapat lebih fokus untuk menguasai knowledge-nya. Selain software agent, saya membuat posisi baru, yaitu special trainer, di mana tugas utama special trainer ini adalah untuk membantu melihat kemampuan agent lebih detail, membuat rencana training sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai, memberikan ide dan masukan ke manajer terkait operasional dan pengembangan bicara, dan untuk memperkaya experience tim bicara. Bapak, Ibu, dan juri, kreativitas yang ketiga adalah fokus ke pembuatan konten edukasi yang menarik. Ini adalah tantangan yang besar bagi saya dan tim, bagaimana 1 juta follower sosial media Bank Indonesia dapat membantu mengadvokasi kebijakan Bank Indonesia kepada pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 160 juta orang. Pada tahapan awal yaitu content planning. Semua permintaan informasi yang masuk ke bicara, kami define kategori yang lebih dalam, sehingga suara stakeholder dapat lebih jelas kami ambil. Kemudian kami define juga cases per departemen yang terkait. Dari data-data detail tersebut, kami lakukan analisa dan mensummarikan untuk mendapatkan laporan yang ringkas tetapi powerful dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap yang kedua adalah melakukan desain konten sesuai dengan jenis informasi yang akan dipublikasikan di sosial media. Pada tahapan ini, kami menentukan desain seperti apa yang tepat untuk materi apa dan diperuntukkan kepada siapa. Kami memiliki tipe desain yang bervariatif, seperti infografis, tulisan singkat, video, foto, dan lain sebagainya. Jenisnya pun berbeda-beda. Contohnya ini adalah tipe infografis dengan jenis komik. Jenis ini adalah salah satu yang memiliki engagement dan reshare yang cukup tinggi. Mengingat pengguna sosial media BI adalah umur 18-25 tahun. Analisa data ini tercapture pada tahapan yang ketiga, yaitu Manage Interaction. Hasil engagement pada masing-masing kanal sosial media, tipe, jenis konten, waktu publish, kami lakukan analisa lebih dalam. Bahkan pada tahapan ini kami juga melakukan riset ke akun sosial media instansi lain sebagai perbandingan dan referensi. Sehingga dari hasil analisa ini bisa digunakan dalam pembuatan konten edukasi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, inilah hasil pencapaian dari program kerja yang tercapture pada data Januari sampai dengan Juni 2020. Quality Monitoring Score kami mendapatkan nilai 93% dari yang sebelumnya 90%. Stakeholder Satisfaction Index untuk parameter hold time ada di angka 4 dari yang sebelumnya 3. Reshare sosial media di angka 44.000 dari yang sebelumnya tidak dihitung. Hasil yang baik dari program kerja yang sudah terrealisasi dengan kreativitas yang dilakukan bukan berarti saya cukup puas dengan keadaan yang sekarang. Justru ini menjadi motivasi saya untuk terus berlatih dan berkembang. Ini adalah pengembangan diri yang saya lakukan. Saya mengikuti training-training bersertifikasi seperti Certified Quota Center Manager, Leadership Training, Customer Experience, dan training-training lainnya. Sharpening the Saw. Terus-menerus mengasah kemampuan saya dengan membaca berita dan melakukan sharing tentang ekonomi di YouTube channel pribadi saya. Yang terakhir, saya pun perlu melatih otak kanan saya dengan cara bermain gitar, baik dengan kolega ataupun bermain sendiri. Bapak, Ibu, dan juri, 31 Maret 2020 akan menjadi sejarah bagi Indonesia yang tidak akan terlupakan. Pemberlakuan PSBB untuk meminimalisir menyebarnya wabah COVID-19, di mana hampir seluruh perkantoran tidak diperbolehkan beroperasional secara penuh. Tetapi bagi Kota Center Bicara, ini merupakan kesempatan kami untuk berinovasi dan melanjutkan pelayanan kami kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kami membangun visitor online center dan agent anywhere,
di mana agen tetap dapat bekerja di rumah masing-masing, membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dan penanganan keluhan. Bagi tim bicara yang harus tetap beroperasional di kantor, kami aktifkan backup site yang sudah kami siapkan untuk mitigasi risiko kejadian seperti ini. Sehingga anjuran pemerintah social distancing dapat kami jalankan tanpa mengganggu kegiatan operasional. Pelatihan, meeting, dan kuis secara virtual lebih kami prioritaskan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan inilah pencapaian Key Performance Indicator layanan Bicara 131 yang tentunya masuk ke dalam KPI saya pribadi. Stakeholder Satisfaction Index overall sedikit mengalami penurunan. Tahun 2019 ada di angka 87,4% menjadi 87% pada semester 1 tahun 2020. Walaupun pencapaian kuartal 2 tahun 2020 sempat drop di angka 84% yang dikarenakan layanan visitor center Bicara tidak beroperasi terkait pandemi COVID-19. Tetapi pencapaian ini masih di atas target yang ditetapkan, yaitu 83%. Kemudian pada dua parameter KPI lainnya, yaitu service level dari yang semula di tahun 2019 mencapai 90% menjadi 91%. Quality monitoring score dari yang semula 90,4% menjadi 93,4%. Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat grafik pencapaian per bulan untuk dua parameter ini cenderung mengalami peningkatan, tetapi sempat terjadi drop di bulan April 2020. Penyebabnya bersifat global, yaitu pandemi COVID-19, di mana Bicara secara mendadak tidak dapat beroperasional penuh sehubungan dengan kebijakan PSBB. Tetapi kami tidak tinggal diam. Cukup banyak recovery yang kami lakukan, seperti pengaktifan backup site, pemberlakuan SOP darurat, melakukan setting remote agent, visitor online center, sehingga drop pada KPI tidak berlangsung lama dan terus meningkat menuju ke pencapaian normal. First Contact Resolution Bicara mengalami penurunan dari sebelumnya 92,6% turun menjadi 90,5%. Contact Center Bicara merupakan bagian dari Bank Indonesia yang memiliki peran penting untuk edukasi kepada masyarakat. Tentunya kami tidak bekerja sendiri. Koordinasi antar departemen merupakan kegiatan rutin kami. Walaupun PSBB di bulan April yang cukup menghambat kami dalam melakukan koordinasi dan menyebabkan FCR kami drop, tetapi Bank Indonesia terus melakukan recovery dengan banyak cara. Alhasil, KPI FCR kami semakin membaik. Sebelum saya undur diri, saya ingin bercerita apa yang menjadi motivasi pengembangan diri saya di Bank Indonesia. Yang pertama adalah keluarga, di mana selain keluarga di rumah yang selalu memberikan semangat juang untuk bekerja ikhlas dan jujur, saya pun memiliki tim di kantor yang sangat solid, bekerja dengan menyeimbangkan pikiran dan hati yang menjadikan Bicara sebagai keluarga kedua bagi saya. Kemudian saya pun memiliki cita-cita untuk melanjutkan sekolah saya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena saya yakin dengan ilmu yang akan saya dapatkan setelah saya melanjutkan sekolah, dapat saya gunakan untuk berkontribusi lebih untuk Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah hasil survei dari pegawai, di mana hal ini sebagai sarana koreksi, masukan dan saran bagi saya supaya saya dapat memimpin dengan lebih baik lagi. Karena saya percaya, jika pegawai yang baik itu adalah aset yang sangat berharga. Maka dari itu, suara pegawai pasti saya perhatikan. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan quote dari Bung Karno, seorang tokoh yang sangat menginspirasi hidup saya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpi setinggi langit, jikapun engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih, senang sekali dapat berbagi kepada Bapak Ibu Dewan Juri semua. Saya Adri Handria, Manajer Contact Center Bicara 131, We Fight Together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.